Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pagi hari ini, eh, bukan pagi ya, ini siang ini sudah. Jam berapa? Jam 14 ya, 14 jam 2. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pengajian kajian Ramadan di pesantren untuk selama bulan Ramadan. Saya dipasrahi untuk mengaji Taisirul Kholaq dan kitab Taisirul Kholaq dan kitab Sulamut Taufiq. Dan saya dipasrahi dua kelas 10A dan 10B. Alhamdulillah, insya Allah akan saya emban dengan baik, akan saya jaga dengan baik, dan selanjutnya tadi pertemuan perdana dimulai dari pukul 12:45. 12:45 kita ngaji dan selesai pada pukul 2. Jadi kurang lebih sekitar 75 menit ngajinya. 75 menit, dan 75 menit saya membacakan dan anak-anak menulis, santriwan dan santriwati kelas 10A dan 10B menulis maknanya, ya, kurang lebih apa ya, tabarukan mungkin ya dalam istilah kepesantrenannya, ya seperti itu. Untuk selanjutnya, hal yang saya bingungkan, bukan saya bingungkan, setelah ini hal yang harus saya lakukan adalah mempersiapkan tema kultum, karena nanti malam saya kultum sholat taraweh sekaligus menjadi imam sholat taraweh. Untuk yang kedua, itu belum siap, itu materi itu belum siap. Terus yang kedua, saya juga harus mempersiapkan makalah literature review pada mata kuliah Theories and Methods of Arabic Literatures yang diampu oleh beberapa dosen mata kuliah tersebut. Dan itu makalah itu belum saya sempurnakan, masih sedikit, ya mungkin sekitar 45% belum saya sempurnakan. Sementara besok harus sudah disetorkan kepada dosen dan harus bertemu tatap muka. Bisa kelihatannya saya nggak akan tatap muka karena memang kondisinya saya ngajar di pesantren, jadi nggak bisa ke Ciputat. Nanti akan saya hubungi secara langsung saja, secara japri saja kepada dosen yang bersangkutan. Yaitu Bu siapa ya? Saya lupa nama dosennya. Terus hal yang penting lagi adalah saya harus menyelesaikan makalah mata kuliah PhD Research Methodology. Sudah ada silabusnya. Jadi setiap mahasiswa memilih silabusnya, pilih tema tertentu, kemudian membuat makalah. Dan makalah itu saya mengambil tema menyusun penelitian dan merancang penelitian dan menyusun proposal. Jadi saya memilih tema itu dan saya harus membuat makalah terkait itu. Seperti itu. Tapi nanti harus dikait-kaitkan dengan majoring atau jurusan atau konsentrasi atau peminatan studi di doctoral degree-nya. Kalau misalnya saya, peminatan saya adalah bahasa dan sastra Arab, maka bahasa dan sastra Arab. Jadi nanti temanya atau judul makalahnya adalah merancang penelitian dan menyusun proposal sastra, seperti itu. Dan setelah dibuat makalahnya nanti dibuat semacam dua subbab, masing-masing subbab itu berisi terkait dengan contoh penerapan. Contoh penerapan apa? Penerapan rancangan penelitian dan juga susunan proposal. Itu coba dilihat, dijadikan sebagai dasar untuk mereview dua disertasi. Jadi nanti dua subbab itu masing-masing satu disertasi, kemudian direview gimana sisi kekurangannya, kelebihannya, dan apresiasinya berdasarkan tema makalah yang sedang saya buat. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, itu mata kuliah PhD Research Methodology harus dikumpulkan hari Rabu. Sementara saya baru bisa menyelesaikan kurang lebih 31-22%. Jadi
jadi belum maksimal dan waktu sudah sangat mepet. Kenapa nggak dikerjakan dari awal ya? Bukannya dari awal ya, karena memang ini mendadak. Awalnya saya itu presentasi di pertemuan ke-9, tapi mendadak harus pertemuan ke-4 harus presentasi. Dan karena apa? Karena ada teman dari Madura yang tidak bisa datang ke Ciputat karena perkuliahan itu harus offline. Kalau misalnya pas yang ngajar di pertemuan-pertemuan tertentu adalah Prof. Asep Saifuddin Jaar sebagai direktur, nah beliau nggak bisa datang ke Ciputat karena berbagai alasan dan beliau minta untuk tukaran tema untuk dipresentasikan. Akhirnya saya mau untuk ya udah saya bantu beliau, mau nggak mau ya saya harus saya harus uh, presentasi dalam waktu dekat. Dengan kompensasi juga saya mengatakan jangan kosongan loh Cak, saya sudah bantu Empian, saya ya minta Empian juga nulis beberapa halaman makalah supaya saya bisa melanjutkan seperti itu. Karena kalau saya membuat dari nol memang itu lebih baik demikian karena pemikirannya murni pemikiran saya di dalam tulisan tersebut. Cuma permasalahannya saya benar-benar akan membutuhkan energi dan waktu yang lebih ekstra lagi. Di sisi lain posisi saya sebagai uh, pengajar di pesantren. Jadi ya seperti itu dinamikanya, sampai itulah yang menyebabkan makalah di mata kuliah PhD Research Methodology hari ini masih belum beranjak dari kurang lebih 32%. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan. Jadi ada banyak sekali deadline, termasuk tadi yang pertama itu menyiapkan materi untuk kultum nanti malam, terus yang kedua mata kuliah Theories and Methods of Arabic Literatures yang harus dikumpulkan besok Selasa, sekarang hari Senin, dan yang yang ketiga itu adalah mata kuliah PhD Research Methodology yang masih sangat terbatas penyelesaian makalahnya. Kemudian yang keempat itu adalah ada rekan yang meminta tolong ke saya untuk dieditkan bab satunya. Itu juga belum selesai, itu juga proses editing masih sekitar 20%, belum keseluruhan. Jadi memang banyak sekali tuntutan demi tuntutan. Terus yang kelima adalah ada rekan yang minta tolong minta tolong finishing dari tesisnya sudah selesai, cuma masih banyak kesalahan berdasarkan arahan dari Prof dan saya diminta untuk memfinish. Ya, jadi memang agak berat. Ya sudah. Setelah ini kita langsung ongoing, kita langsung on fire, kita langsung action, kita lakukan itu semuanya. Demikian obrolan kita. Saran untuk mahasiswa doktoral. Sebenarnya ini enggak spesifik untuk mahasiswa doktoral, tapi untuk semua orang ya. Jadi biasakan untuk melakukan segala aktivitas dan jangan terbiasa untuk nyantai, untuk leha-leha itu jangan, tapi manfaatkan setiap ada waktu kosong sedikit, misalnya 2 menit, 8 menit, 40 menit, gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif. Jangan nyantai, lakukan semuanya. Sama saya pun juga demikian, dari pagi buta sampai malam jam setengah 10, jam 10 malam saya mengajar di pesantren, di sekolah. Di sisi lain saya juga kuliah, di sisi lain saya juga meluangkan waktu untuk keluarga. Jadi ya banyak hal yang saya lakukan, dan saya nggak boleh berhenti. Demikian juga teman-teman nggak boleh berhenti, terus beraktivitas saja sampai kapanpun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.